Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi, Ustaz, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa di akhir sesi Ustaz, kita diberikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya yang disampaikan ataupun yang di luar barangkali yang disampaikan nanti Ustaz ya. Sekitar 20 menit insyaallah Ustaz ya. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin jamaah, bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan ya pembahasan kita terkait perbedaan pendapat para ulama dalam masalah fikih. Ya, di sini yang pertama adalah tentang hukum menghilangkan najis. Hukum menghilangkan najis. Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib hukumnya dan ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Di sini menurut mazhab Abi Hanifah atau mazhab Hanafi dan Syafi'iyah, ya, bahwasanya menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Sedangkan menurut mazhab yang lainnya, ya, ada disebutkan di sini, ya, atau menurut sebagian para ulama, bahwasanya menghilangkan najis itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan menghilangkan najis itu wajib bagi yang ingat. Artinya kalau dia ingat ada najis di celananya kah, atau di pakaiannya, atau di mana tempat sholatnya, kalau dia ingat maka wajib untuk dihilangkan. Adapun seandainya dia lupa, maka tidak ada dosa baginya kalau dia tidak menghilangkannya karena lupa. Jadi ada 3 pendapat di sini, ya, terkait tentang menghilangkan najis itu. Ya, ada mengatakan wajib,
mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib kalau dia ingat harus dihilangkan, adapun kalau dia lupa maka tidak ada kewajiban atasnya kalau dia tidak lupa. Kalau dia lupa, di sini ada apa namanya, sebab perbedaan pendapat para ulama di sini. Yang pertama adalah perbedaannya pada ayat waziyah bakal tahir. Waziyah bakal tahir, dan pakaianmu itu maka bersihkanlah. Ya, pakaianmu itu maka bersihkanlah. Ya, kata-kata bersihkan di sini, emang kata-kata pakaian di sini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan adalah pakaian, ya, pakaian yang kita pakai. Ada mengatakan bukan pakaian, yang dimaksud adalah diri kita, ya, hati kita yang kita bersihkan di situ. Ya, kemudian sebab yang kedua adalah terjadinya kontradiksi dalil-dalil secara zahirnya. Ya, secara zahirnya terjadi kontradiksi. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, ya, bahwasanya Nabi pernah sholat, lalu ada orang kafir yang ketika Nabi sedang sholat, ya, ketika itu sujud, maka ada kotoran-kotoran yang orang-orang kafir lemparkan atau taruh di atas tubuh Rasulullah SAW. Tapi Nabi tetap melaksanakan sholat, ya, tidak membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya najis tersebut tidak membatalkan daripada sholat, ya, atau tidak membatalkan daripada tidak membatalkan sholat seseorang, ya, meskipun ada najis di pakaiannya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW tetap melaksanakan sholat. Kemudian dari yang lain yang bertentangan, ya, bahwasanya Nabi pernah melewati satu kuburan, ya, yang mana di dua penghuni kuburan itu mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu apa? Dia tidak menghindarkan diri dari najis air kencingnya. Artinya ketika dia kencing terkena percikan-percikannya dan dia tidak bersihkan, maka dengan sebab itu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya najis itu dapat menyebabkan seseorang itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak membersihkannya. Ini menunjukkan bahwasanya najis tersebut wajib untuk dihilangkan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Tentu, ya, kalau kita melihat pendapat yang kuat tentu adalah pendapat yang mengatakan hukumnya wajib untuk dihilangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang perbedaan pendapat para ulama, ya, tentang bangkai hewan. Ya, bangkai hewan. Ya, bangkai hewan yang tidak ada darahnya. Ya, bangkai hewan yang tidak ada darahnya. Ya, seperti misalnya belalang, ya, semut, ya, kalau dia menjadi bangkai dan tidak ada darahnya, ya. Dan juga ulama berbeda pendapat tentang bangkai hewan laut, ya, seperti ikan atau semisalnya. Di sini disebutkan dalam mazhab Malikiyah bahwasanya bangkai hewan yang tidak ada darahnya itu suci, ya, tidak najis, ya. Jadi seperti yang tidak ada darahnya, seperti nyamuk, ya, belalang, itu darahnya ada tapi tidak mengalirnya, darah yang tidak mengalir, ya, beda dengan kucing, ya, itu kan ada darah yang mengalir. Kalau kita sembelih itu ada darah yang mengalir, atau ketika kita bunuh misalnya ada darah yang keluar yang mengalir, ya. Jadi menurut mazhab Malikiyah,
bahwasanya bangkai yang tidak ada darahnya atau yang darahnya tidak mengalir itu adalah dia suci. Ya, artinya tidak najis, artinya kena. Anggaplah nyamuk yang kita pukul kena darahnya atau dia mati kena kita punya baju, maka itu tidak najis kita punya baju karena darahnya tidak mengalir. Begitu juga hewan laut ya, bangkai hewan laut ya, seperti ikan ya, atau yang hidup di laut maka itu juga suci ya, tidak tidak najis. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan tentang najisnya hewan yang memiliki darah dan hewan yang tidak memiliki darah. Ya, semuanya selama dia bangkai maka dia najis. Ya, tidak ada perbedaan kecuali bangkai hewan laut. Kecuali bangkai hewan laut seperti ikan atau yang semisalnya, maka itu tidak najis. Kemudian pendapat yang ketiga, ya ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Yang tadi itu yang kedua adalah mazhabnya Syafi'iyah. Pendapatnya mazhab Hanafiyah ya, yaitu menyamakan antara hewan laut ya atau hewan darat ya, semuanya sama, artinya najis selama dia bangkai maka dia najis ya, kecuali bangkai hewan yang tidak ada darahnya atau darahnya tidak mengalir ya. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Jadi tiga ya, sekali lagi saya ulangi. Pendapat yang pertama mengenai bangkai hewan yang tidak ada darahnya atau tidak mengalir ya, hewan bangkai laut ya, bangkai hewan laut menurut mazhab Malikiyah bahwasanya semua bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci, tidak najis. Begitu juga bangkai hewan laut semuanya itu suci, tidak najis. Kemudian yang kedua adalah mazhab Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'iyah menyamakan antara bangkai hewan yang memiliki darah yang mengalir ataupun yang tidak memiliki darah yang mengalir sama-sama najis ya, kecuali bangkai hewan laut ya, ikan atau yang semisalnya atau yang sejenisnya, maka itu tidak najis. Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Kemudian menurut mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya bangkai hewan darat ataupun hewan laut termasuk ikan najis, kecuali bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka itu tidak najis. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Apa sebab perbedaannya? Pendapat ya, perbedaannya adalah diantaranya adalah pemahaman tentang ayat di surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitata ya, maitatu hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan kepada kalian bangkai. Berarti bangkai, semua bangkai, baik bangkai hewan laut seperti ikan atau bangkai hewan darat, atau baik hewan darat itu yang memiliki darah yang mengalir atau tidak yang mengalir, berdasarkan keumuman ayat ini maka dia najis. Ya, hurrimat alaikumul maitatu, artinya telah diharamkan ke atas kalian bangkai. Berarti semua bangkai tanpa terkecuali. Yang mengecualikan bangkai laut itu tidak najis, pendapat saya itu ya, yaitu pendapatnya mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah termasuk juga mazhab Syafi'iyah juga mengatakan ikan itu bangkai ikan itu tidak najis. Maksudnya kan hukum asal itu hewan yang kita makan itu kan harus disembelih, itu maksudnya harus disembelih. Ya, hewan darat ya harus disembelih. Ya, jadi
dengan sendirinya, ya maka dia menjadi bangkai. Kalau ikan kan, ya ikan siapa yang mau sembelih ikan? Tidak ada kan? Ikan itu biar mati sendiri, lebih baik kita pukul-pukul begini mati, itu halal. Itu menurut pendapat mana? Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, ada pun pendapat mazhab Hanafiyah tidak. Iya, iya, tapi seharusnya itu ikan harus disembelih. Iya, itu ikan harus disembelih menurut mazhab Hanafiyah, kecuali kalau hewan itu, ya hewan apa namanya, yang tidak ada tidak ada darahnya, maka dia suci. Ya, maka dia suci. Tapi sekali lagi, kalimat suci di sini bukan berarti boleh dimakan, seperti tadi kasih katakan tadi, misalnya apa namanya, ada nyamuk, misalnya belalang, jangkrik, ya yang terbang-terbang itu kan tidak ada darah yang mengalir, ya. Seandainya karena pakaian kita itu menurut mazhab, ya ya di sini semuanya, semua sepakat, ulama sepakat bahwasanya itu semuanya hewan yang tidak mengalir darahnya itu semuanya suci, sepakat semua di situ. Tidak ada di situ perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, maaf, itu enggak, maaf, Mazhab Syafi'i mengatakan sekalipun yang tidak ada darahnya juga itu dia najis, kecuali hewan laut. Ya, kecuali bangkai hewan laut itu suci. Ya, memang di sini agak sedikit yang perlu kita fokus, ya, supaya tidak terbalik-balik ini. Ya, itu jemaah sekalian. Baik, apa dalilnya yang mengatakan bahwasanya hewan bangkai hewan laut itu suci, ya, tidak najis? Karena ada hadis Nabi. Jadi ada ayat, kan ayat kan bersifat umum. Hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan kepada kalian bangkai. Berdasarkan ayat ini berarti semua bangkai. Karena Allah tidak mengecualikan. Ya, hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan kalian bangkai. Semua bangkai kan? Ya, Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu illa maitatul bahri. Tidak ada ayatnya. Telah diharamkan kepada kalian bangkai kecuali bangkai ikan laut, atau illa maitatula malada malahu, atau hewan bangkai hewan yang tidak ada darahnya. Darah itu dalilnya di ayat yang ada cuma hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan kepada kalian bangkai. Berdasarkan keumuman ayat ini bahwasanya semua bangkai. Artinya semua hewan yang tidak disembelih secara syar'i lewat lehernya maka dikatakan bangkai. Bagaimanapun matinya, mati dipukulkan, mati dengan sendirinya, atau apa, selama dari sembelih, ya maka dikatakan bangkai berdasarkan ayat ini. Ya, berdasarkan ayat ini. Ya, jadi siapa itu mengatakan demikian? Siapa itu mengatakan demikian? Mazhab Hanafiyah. Ini Pak. Wasawwaqamun baina maitatil bahri wal bar. Ya, sebagian ulama dari mazhab Hanafiyah menyamakan antara bangkai hewan laut dan bangkai hewan darat. Yaitu apa? Selama dia bangkai maka najis. Ya. Jadi dia berdalil dengan keumuman ini ayat. Adapun Syafi'i mengatakan tidak, bukan begitu maksudnya, tidak bisa dipukul secara umum. Karena apa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwasanya ada bangkai yang dihalalkan, yang tidak najis, yaitu bangkai ikan laut, bangkai ikan. Dalilnya ini hadis Nabi, wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Ya, ketika Nabi ditanya tentang bolehkah orang berwudu dengan air laut, ya ada sahabat yang pergi, kita naik perahu, ya Rasulullah, kami cuma membawa sedikit ini air, kalau kami pakai berwudu kami akan kehabisan air, tidak bisa kami minum. Apa kata Nabi? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Apa kata Nabi? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci, mensucikan, artinya bisa dipakai untuk bersuci, berwudu. Kemudian Nabi tambahkan lagi al-hillu maitatuh. Padahal itu tidak ditanya. Nabi juga ditanya apa hukumnya berwudu dengan air laut.
Ya, Nabi katakan suci mensucikan air laut, tapi Nabi tambahkan jawaban dari tanya itu al-hillu maitatu, dan halal bangkainya. Kalau halal berarti dia tidak najis. Berarti berdasarkan hadis ini, hadisnya sahih, ya bahwasanya bangkai ikan laut itu adalah suci, tidak najis. Iya, bangkai, iya. Jadi ikan itu tidak perlu disembeli. Ya, meskipun dia mati karena kena ombak kah, kena arus kah, karena apakah, meskipun dia tidak disembeli, ya tetap suci berdasarkan hadis Nabi. Ya, ikhwatul Islam. Kemudian bagaimana dengan hewan yang tidak ada darahnya? Ya, menurut siapa itu? Ya, menurut mazhab Malikiyah, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya suci, artinya tidak najis. Ya, tidak najis. Begitu juga menurut mazhab Hanafiyah, kecuali mazhab Syafi'iyah. Kecuali mazhab Syafi'iyah mengatakan najis. Malikiyah mengatakan bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya suci, ya, atau tidak najis. Begitu juga mazhab Hanafiyah, kecuali Syafi'iyah. Syafi'iyah hanya mengatakan yang suci itu hanya yang apa namanya? Ya, yang suci itu hanyalah bangkai hewan laut saja. Ya. Apa dalilnya mengatakan bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci? Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang seekor lalat yang masuk di sebuah bejana, ya, sebuah bejana yang berisi air. Apa kata Nabi? Apabila ada seekor lalat, idza waqa'a al-dubabu fi ina'i halikum, apabila seekor lalat itu jatuh ke dalam bejana yang ada airnya, kata Nabi, hendaklah engkau celupkan, ya, kasih tenggelam itu lalat tersebut. Fa inna fi ihda janahi da'an wa bil ukhra dawa'an, karena salah satu dari sayapnya lalat itu ada obat, dan salah satunya lagi ada penyakit. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bangkai lalat kan darahnya tidak mengalir, kan? Ada darah tapi tidak mengalir, ya. Ya, beda dengan kucing, kambing, itu semuanya, ayam, ya, itu mengalir semua darahnya itu. Berdasarkan daripada hadis ini menunjukkan bahwasanya bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci. Ya, kenapa suci? Itu Nabi suruh untuk tenggelamkan itu. Itu lalat. Seandainya itu lalat itu najis, kata Nabi, tumpahkan itu airnya. Iya, artinya boleh kita minum itu air. Berarti tidak najis kalau seandainya ada lalat yang masuk. Tapi kita celupkan itu, ya. Karena apa? Salah satu sayapnya itu ada penyakit, salah satunya lagi adalah ada obat. Disebutkan oleh kata, saya kurang tahu itu, ya kata ulama barangkali itu, bahwasanya kenapa begitu Nabi mengatakan demikian, karena itu tadi itu lalat itu biasanya kalau dia mau terjatuh dia tuh bertumbuh pada sayap yang ada penyakitnya. Ya, ada penyakitnya. Begini ya, begini dia. Ini ya. Makanya kata Nabi, celupkan ini supaya tenggelam juga yang ada sayap. Jadi terjadi melawan. Ada terjadi tawar menawar. Ya, akhirnya sehingga itu kita punya minuman tidak menjadi kotor, Ya, bisa kita minum karena ada penawarnya, karena ada salah satu sayapnya itu yang ada obatnya. Ini kuat Islam azamullah. Kemudian yang berikutnya, ya, yaitu tentang tulang dan rambut, ya, bangkai, apakah suci atau tidak suci itu, ya. Ya, sini mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tulang dan rambut dari hewan dari bangkai hewan itu dikatakan juga bangkai. Karena dagingnya bangkai, maka tulang
tulang dan apa namanya, tulang dan rambutnya, bulu-bulunya juga bangkai. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah, ya tulang dan rambut atau bulu-bulu dari hewan yang menjadi bangkai itu tidak dikatakan bangkai, artinya dia tidak najis. Ya, sedangkan menurut mazhab Malikiyah membedakan antara rambut dengan tulang, antara bulu-bulu dengan tulang. Kalau rambut itu tidak najis, ya, atau bukan bangkai, sedangkan kalau tulang itu bangkai. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terkait tentang perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang disamak, ya, atau bangkai yang bisa disamak. Di sini menurut sebagian ulama bahwasanya, ya, tidak boleh kita memanfaatkan yang kulit hewan yang disamak ataupun yang tidak disamak. Ya, artinya hewan ya, kulit binatang yang menjadi bangkai, maka tidak boleh kita gunakan, baik itu yang sudah disamak ataupun yang belum disamak. Ya, adapun sebagian ulama mengatakan, ya, mengatakan bahwasanya, ya, tadi kan tidak boleh, ya. Yang kedua adalah boleh digunakan, ya, ya, baik dia disamak ataupun belum disamak. Ya, boleh digunakan kulitnya, baik disamak ataupun yang tidak bisa disamak. Sedangkan pendapat yang ketiga, ya, ini pendapat yang tengah-tengah, mengatakan jika disamak, ya, kulit bangkai hewan itu, maka itu diperbolehkan untuk dipakai karena tidak lagi najis. Namun jika belum disamak, maka tidak boleh digunakan. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Itu berdasarkan ada beberapa dalil-dalil yang secara zahirnya itu kontradiksi. Tapi sebenarnya bisa dikompromikan. Ya, pendapat yang mengkompromikannya bahwasanya adalah pendapat yang ketiga, bahwasanya membedakan antara kulit bangkai yang disamak dengan kulit bangkai yang tidak disamak, itu mengkompromikan beberapa dalil yang secara kontradiksi itu bertentangan. Artinya ketika disamak boleh digunakan karena sudah suci, sedangkan yang belum disamak belum digunakan karena dia itu belum suci. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, sini disebutkan, ya, tentang darah. Ya, darah hewan, para ulama sepakat bahwasanya darah hewan darah itu najis. Adapun ulama berbeda pendapat tentang darah samak atau darah ikan. Ya, apakah itu najis ataupun tidak najis. Begitu juga darah yang sedikit yang keluar dari tubuh hewan darat itu apakah najis atau tidak. Di sini disebutkan bahwasanya pendapat Malik dan pendapat Madzhab Syafi'i bahwasanya darah, ya, hewan ikan itu suci. Ya. Kemudian pendapat yang lain bahwasanya semua darah, ya, itu najis, apakah darahnya ikan ataupun bukan, maka itu najis. Sebagian ulama mengatakan, dilihat jika darahnya sedikit, ya, maka itu tidaklah najis, ya, dari darah hewan yang keluar, ya, maka itu tidak najis kalau sedikit, ya. Namun jika darah itu banyak, maka itu darahnya dikatakan najis. Ini jamaah sekalian, ini juga terjadi perbedaan pendapat karena memahami ada dua ayat, ya, yang ada ayat yang bersifat umum, ada ayat yang bersifat khusus. Ya, yang bersifat umum dalam surah Al-Maidah, yang bersifat khusus dalam surah Al-An'am ayat 145. Ya, yang ayat yang bersifat umum itu tentang darah. Semua darah itu dikatakan najis sedikit ataupun banyak, ya, sebagaimana
Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu." Telah diharamkan atas kalian yaitu bangkai dan darah. Darah, itu semua darah. Darah banyak kah, darah kecil kah, darah hewan darat kah, hewan laut kah. Selama dia darah, maka dia haram. Kalau haram artinya najis. Ya. Itu berdasarkan keumuman ini ayat, tapi ada pengkhususan ayat. Ya, ada namanya ayat yang khusus. Yaitu apa? Ya, pada surah Al-An'am. Ya, di sini disebutkan, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ila qouli ta'ala aw daman masfuhan aw lahma khinzir." Ya, di sini disebutkan bahwasanya ya darah yang dimaksud yang diharamkan atau yang najis itu darah yang banyak keluarnya, bukan darah yang sedikit. Ya, sehingga kalau darah yang sedikit itu dikatakan tidak najis, dimaafkan ya, atau dimaafkan. Sedangkan darah yang keluar, maka apakah darah yang dari manusia, apakah dari hewan, selama dia darah yang banyak keluarnya, maka itu dikatakan najis berdasarkan daripada kekhususan ayat ini. Jadi ada ayat yang bersifat umum, ada ayat yang bersifat khusus. Kemudian yang berikutnya adalah tentang air seni, air kencing. Ya, air kencing. Semua ulama sepakat bahwasanya air kencing manusia dan kotorannya, taiknya, ulama sepakat bahwa itu najis. Ya, air kencing kita dan kotoran itu najis. Kecuali air kencing anak bayi yang masih menyusui dari ibunya, yang masih umur 2 tahun ya, 2 tahun ke bawah, yang belum mengkonsumsi makanan tambahan, masih susu dari ibunya, maka itu dikatakan dia tidak najis. Makanya cukup dipercikan sendiri. Ya, tapi ini bagi yang anak laki-laki saja. Kalau anak perempuan, tak tahu juga kenapa. Ya, itu sahabat itu pernah bertanya, ya, membedakan tentang air seninya, air kencingnya, bayi perempuan dengan bayi laki-laki itu berbeda. Maksudnya ini bayi yang masih menyusui ya, itu kan menyusui kan Pak, maksimal kan cuma 2 tahun Pak, itu. Adapun lebih dari 2 tahun itu kata dokter itu air susu ibu dah lagi manfaatnya, dah lagi manfaatnya bagi si anak. Makanya sampai 2 tahun saja kalau kita menyusui. Ya, jadi yang sebaiknya kita menyusui itu umur sampai 2 tahun saja, jangan lebih. Karena kalau lebih itu, ya menurut ahli kedokteran itu air susu itu dah lagi memberikan gizi kepada tuh anak. Makanya 2 tahun sudah kita sapi. Tapi jangan juga kita cepat menyapi anak kita sebelum 2 tahun. Karena itu masih dalam stunting namanya. Stunting itu artinya apa? Sebelum waktunya kita sudah sapi anak kita. Anak kita masih mau menyusu dari ininya, kita sudah cut. Ya, padahal anak itu punya 2 tahun menyusui. Ini Pak, itu yang disebut dengan stunting. Stunting artinya haknya anak 2 tahun menyusui ini sudah diambil. Dengan apa? Digantikan dengan susu sapi, susu. Padahal susu ASI itu lebih bagus Pak dibandingkan susu yang ada di kaleng-kaleng yang dijual-jual di pasar. Jangan sekali. Jadi itu. Jadi yang dimaksud adalah air seni bayi laki-laki itu tidak najis. Maksudnya cukup dipercikan saja. Sedangkan air seni perempuan, anak kecil perempuan, meskipun dia masih menyusui dari ibunya, itu tetap harus dicuci. Ya itu kalau cuci itu Pak. Kalau kita terkena najis, ya najis itu kalau selama dia masih bisa diperas. Ya, misalnya kena najis ini Pak, baju kita ini diperas. Tapi kalau untuk menghilangkan air seni, air kencingnya baik laki-laki yang masih menyusui ibunya yang masih maksimal 2 tahun, itu cukup dipercikan saja, tidak perlu diperas.
Iya, namanya an-nadakh. An-nadakh itu dipercikan. Beda dengan al-ghaslu. Al-ghaslu itu artinya dicuci. Ya, dicuci itu kalau sesuatu yang bisa diperas, diperas. Kalau ini kan tidak mungkin diperas ini, Pak. Karpet. Anggaplah karpet ini, Pak, kena misalnya apa namanya? Najis. Bisa tidak diperas? Tidak bisa. Jadi bagaimana caranya, Pak, membersihkan ini? Caranya membersihkan ini kalau tidak bisa diperas maka dipukul-pukul. Dipukul-pukul. Artinya kita kasih kena air, ya, kita cuci dengan air, baru dipukul-pukul. Iya, dipukul-pukul, Pak. Dibolak-balik. Iya, kalau bisa dibolak-balik, kata ulama dibolak-balik. Iya, bisa begini gitu ya. Iya, kalau tidak bisa, ya anggaplah kita punya kena spring bed ya, anak-anak kita misalnya kencing spring bed. Bisa tidak spring bed bolak-balik? Bisa tidak spring bed diperas? Jadi bagaimana caranya? Dipukul-pukul, kita ambil kayu-kayu, pukul-pukul. Ya, tapi setelah kita kasih air ya. Kasih air. Dan lebih baik lagi kalau kita pakai sabun misalnya, buat dipukul. Setelah itu kita kasihkan kena apa namanya? Kipas angin. Sudah cukup, tidak perlu kita harus bawa keluar lagi ke luar kasih kering. Kita setengah mati Pak pas pimpin itu setengah mati kalau masuk kasih keluar lagi. Apalagi kalau anak kita hampir tiap hari kencing. Jadi cukup kita pukul-pukul saja setelah kita cuci dengan air ya. Kalau pakai sabun udah mulai pukul-pukul, baru kasih kena kipas angin sudah suci. Iya. Ya barangkali ini Pak yang bisa kami sampaikan karena kita mau buka sedikit jawab. Jadi silakan kita mau bertanya sesuai dengan apa yang kami sampaikan atau di luar tema. Ya selama saya bisa menjawab, insya Allah saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke masalah bangkai. Apakah yang seperti itu tanpa membaca Bismillah termasuk bangkai? Yang kedua, pernah saya dengar ceramah, misalnya kita menimpa burung, kena, tapi dia jatuh di air, itu tidak bisa dipastikan apakah itu burung mati karena tembakan atau karena tenggelam di air. Ya, jadi ini burung menjadi pertanyaan apakah ini bangkai atau tidak. Yang kedua masalah, yang ketiga masalah kita misalnya berburu dibantu sama anjing misalnya, anjing yang tangkap kaki, apa kita masuk bangkai? Yang keempat masalah najis tadi, Ustaz, kalau misalnya ada kan anak-anak baru 1 bulan minum susu tidak ASI, apakah ini masih bisa dianggap belum najis air kecilnya? Ya, terima kasih. Iya. 4 pertanyaan tadi. Simpel saja, tapi bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama tentang menyembelih ya, tanpa membaca Bismillah, apakah menjadi bangkai atau tidak? Ya bangkai. Ya bangkai karena disebutkan dalam ayat bahwasanya hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, ya, atau hewan yang kita sembelih, kita persembahkan untuk selain kepada Allah, pada berhala atau kepada ya patung-patung seterusnya, itu adalah bangkai. Ya, saya di sini hanya menyampaikan bangkai dalam perspektif fikihnya, ya, tapi ini berperspektif akidahnya. Iya, tapi tetap juga masuk sesuatu yang tidak boleh kita makan. Iya, begitu Pak. Tapi bagaimana dengan ayam-ayam yang dijual di jalan-jalan? Kita tidak tahu dia menyebut Bismillah tidak. Ayam apa namanya, red chicken yang banyak sekali di jalan-jalan itu tempat-tempat ya, tempat yang jual-jual ayam-ayam itu ya. Apakah ya ayam crispy, ayam apakah itu? Nah, kita kan tidak tahu ini ayam ini sudah disembelihkan
atau tidak disembelih? Pertama, kalau disembelih, apakah yang menyembelih itu membaca bismillah atau tidak? Bagaimana kita? Apakah kita boleh makan? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Iya, karena kita tidak mengetahui. Jadi hukum asalnya adalah diperbolehkan. Iya, kecuali kalau kita betul-betul melihat dengan mata kita bahwasanya ketika disembelih itu dia tidak tidak menyebut bismillah. Kita lihat dengan mata kepala kita lihat. Tapi selama kita tidak lihat, ya seperti yang sekarang ini kan di toko warung-warung yang sudah jadi ayam crispy, ayam goreng, ayam bakar, boleh silakan makan. Iya. Jangan tinggalkan itu keraguan-keraguan. Karena apa? Karena hukum asalnya itu adalah diperbolehkan. Kecuali kalau kita betul-betul jelas-jelas kita melihat orangnya itu tidak membaca bismillah atau dia mempersembahkan untuk berhala-berhala, untuk kesyirikan, baru itu menjadi haram. Ini pertama, ya, begitu. Yang kedua tentang apa lagi, Pak? Burung mati, Pak, kita tembak burungnya mati. Oh ya, itu juga dibahas juga oleh para ulama. Ya, ketika jatuh di laut ya atau di air, di sungai kah atau di danau kah, itu jangan kita langsung makan. Jangan kita konsumsi. Karena apa? Kalau dia mati di situ boleh jadi tadi matinya itu karena tenggelam, bukan karena tembakan kita. Kecuali kalau dia belum mati, ya masih hidup, kita ambil baru kita sembelih. Nah itu boleh. Tidak pakai. Tapi kalau sudah jatuh di laut lalu mati, ya, kata ulama tidak boleh kita makan. Karena apa? Karena boleh jadi kemungkinan besar dia matinya karena tenggelam, bukan karena faktor tembakan itu, Pak. Ya, begitu. Tapi kesannya belum mati, masih bisa kita sembelih. Sama seperti hewan-hewan ayam, Pak. Tertabrak ya, misalnya ada ayam, ada hewan toh, apakah jatuh ke atau apa tertabrak mobil, masih hidup, Pak. Masih hidup. Masih bisa kita sembelih. Masih bisa kita sembelih. Bismillah. Iya. Karena dia masih hidup. Sama kita tadi itu. Selama dia masih hidup, kita ambil baru sembelih. Tapi kalau dia mati, langsung mati karena air, nah itu bangkai. Karena boleh jadi dia mati karena tenggelam, bukan karena tembakan tadi. Ya, begitu. Yang ketiga apa? Berburu di batu anjing. Iya, berburu di batu anjing itu diperbolehkan, Pak. Iya, diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tapi anjing yang sudah terlatih, ya, itu diperbolehkan. Makanya sebagian ulama memang membolehkan itu memelihara anjing, tapi memelihara anjing itu untuk berburu, Pak, bukan untuk masuk ke rumah kita, ya, sampai masuk ke kamar-kamar kita itu tidak diperbolehkan. Mereka tidak akan masuk ke rumah yang di dalam itu ada anjing. Tapi ulama memperbolehkan menggunakan anjing sebagai alat pemburu, boleh. Begitu. Jadi ketika kita lepaskan itu kita baca bismillah. Begitu, baca bismillah. Jadi kalau ketika anjing itu menangkap dan mati, halal. Karena apa? Karena ketika kita lepaskan itu anjing dalam keadaan kita baca bismillah. Sama seperti hewan liar kan, Pak, itu hewan liar kan tidak bisa kita tangkap begitu kan, harus pakai panah atau tombak atau senapan kan. Tapi ketika kita menombak, kita baca bismillah. Ya, pas kena perutnya mati, tidak bangkai karena baca bismillah. Tapi kalau langsung kita tombak begini atau langsung kita panah, tetapi kita tidak baca bismillah, langsung kena mati, bangkai. Kecuali dia kena tidak mati, masih bisa disembelih, halal.
begitu Pak. Jadi anjing bisa saja, ya diperbolehkan, tapi untuk berburu, hanya untuk berburu, bukan untuk sebagai yang ada di rumah-rumah kita, yang hidup bersama kita, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan ada di dalam rumah kita, karena mereka tidak akan masuk di dalam rumah yang ada anjingnya, kata Nabi. Yang apa yang keempat Pak? 3 jam. Susu baik. Ya, belum sampai 2 tahun sudah berhenti minumnya. Ya, tapi Minum susu. minum susu kaleng ya. Tapi ada tambahannya Pak. Selain kaleng, misalnya makan pisang, bubur, Belum bisa. masih Susu saja. Susu. iya. Ada ulama, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan susu apa namanya, susu buatan itu disamakan. Ada yang mengatakan disamakan dengan susu ASI. Iya, ada yang mengatakan. Tapi ada yang mengatakan tidak. Ya, karena susu buatan itu saja sudah ada campuran-campurannya, misalnya bukan lagi murni dari susu kambing. Kecuali kalau betul-betul murni susu kambing, atau susu sapi, tapi sudah ada campur-campurannya, ya itu ibaratnya sama dengan makanan tambahan makanan itu Pak, begitu. Jadi sebaiknya yang kalau kita mau, sebaiknya yang susu murni kita berikan. Susu kambing kan susu kambing murni ya, murni betul-betul tidak campur-campurannya dengan apa namanya bahan-bahan yang lainnya, begitu Pak. Tapi intinya terjadi perbedaan pendapat para ulama, begitu Pak. Ada mengatakan dia najis, ada mengatakan dia tidak najis, demikian. Ya, Pak Odi, silakan Pak. Tadi Pak Odi. Terima kasih Ustaz. Saya mau tanya sama dengan Pak Said tadi. Kalau Pak Said tadi bilang kalau ditembak burung jatuh kena air meninggal. Tapi bagaimana kalau dia ditembak Ustaz jatuh di tanah? Belum tentu bahwa dia mati karena ditembak. Bisa saja karena jatuh juga. Kenapa aku dia meninggal? Bagaimana itu Ustaz? Iya. Allah SWT. Kalau tentang itu air Pak, memang itu ada hadisnya Pak. Ada hadisnya itu air. Cuma saya lupa bagaimana teks kamunya Pak. Begitu. Yang kedua kalau air itu ya kalau air artinya memang kemungkinan besar dia matinya karena tenggelam Pak. Iya. Pak, matinya karena tenggelam. Yang kedua juga kan pada umumnya orang itu kan berburu kan di darat Pak. Orang berburu itu di darat Pak, bukan di laut. Itu orang pada umumnya. Artinya binatang darat itu kan sama seperti kalau kita menyembelih hewan kan, dan langsung mati kan, terkapar-kapar kan. Kenapa kan bisa kalau kita menyembelih hewan ya, kan dan langsung mati kan, terkapar-kapar kan, kena apa namanya, tanah. Apakah mati juga kena sebut tanah? Nah, begitu Pak. Karena memang hukum asalnya pasti kena tanah. Begitu Pak, karena memang orang berburu apa namanya hewan darat ya pada umumnya jatuhnya di tanah Pak, begitu. Ada burung Ustaz, burung. iya termasuk juga burung Pak. Ya yang kedua juga burung itu memang ada dalil khususnya, Pak. Ya dikhususkan bahwasanya jika jatuh dia di laut ya jangan, boleh jadi kematian itu disebabkan karena itu Pak. Iya. Karena ada dalil khusus dan begitu Pak. Iya. Tidak ada disebutkan jika jatuh di darat ya boleh jadi, tidak ada Pak. Tidak ada itu dalil khususnya begitu Pak. Ya Allah Subhanahu. Ya, saya langsung peragakan juga sedikit sekarang waktu. Ini berkaitan tadi kalau pengalaman dipotong ayam itu kadang begini Ustaz, belum mati sudah kasih masih diperus. Nah, itu yang berbahaya. Belum mati ayamnya, dia biasa langsung masuk di perebus itu. Untuk direbus baru di air panas. Nah, jadi mungkin bisa penyampaian seperti itu disampaikan ke potong ayam ini. Karena kan begitu belum mati ayamnya, dia langsung kasih masuk di tempat perebusan ayam itu. Ya, berarti dia mati Ustaz kalau seperti itu. Iya, karena kan belum mati ya. Oh ya. Masih goyang. Mestinya dibiarkan dulu. Iya, dibiarkan dulu mati secara sempurna, baru baru
direbus begitu. Iya. Karena akan sama tadi dengan seperti tadi itu hewan burung tadi itu belum mati betul dimasukkan ke dalam karena jatuh ke air boleh jadi faktor kematiannya itu karena faktor air. Iya, begitu. Sama juga tadi boleh jadi kematian itu faktor karena direbus. Iya, boleh jadi itu hewannya belum mati. Iya, belum mati. Yang kedua juga kalau hewan itu direbus itu kan dalam keadaan belum mati itu kan kesian hewan, kesakitan kan. Makanya kata Nabi, ya ketika engkau menyembelih maka hendaklah engkau menajamkan pisau supaya itu segera mati. Iya, supaya dia tidak merasakan kesakitan. Kalau direbus itu nyawanya masih ada kan? Nyawanya masih ada. Seperti kita menyiksa binatang. Nanti iya, mestinya dibiarkan dulu sampai sudah betul-betul mati total ya baru direbus. Kalau belum mati total berarti nyawanya masih ada kan? Masih. Kalau direbus berarti dia tambah tersiksa begitu. Iya. Ya artinya kalau kita misalnya beli di penjual ayam dan kita lihat ya mestinya kita sampaikan begitu. Baik-baik Pak, maaf Pak, tapi tadi ini ayam kita belum mati betul ini Pak. Ya, situ Pak. Ini sama dan seperti kita menyiksa ini Pak. Menyiksa hewan karena ini nyawanya masih ada. Iya, belum begitu. Allah besok. Ya. Ada lagi Pak? Wah, ibu kapas satu ya masih bisa mereka iya ibu ya silakan. Syukur atas kesempatannya. Pertanyaan pertama Pak Ustaz, apakah perempuan boleh memotong hewan juga? Apakah ada syarat atau cuma laki-laki saja yang dibolehkan? Yang kedua, bagaimana dengan kepiting yang hidup di dua alam? Apakah boleh dianggap halal? Karena ada yang menganggap bahwa hewan yang hidup di dua alam itu dilarang untuk memakannya. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang apa gitu? Perempuan menyembelih ya. Perempuan menyembelih. Ya diperbolehkan. Ya tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya harus laki-laki, tidak ada. Iya tidak ada syaratnya. Yang ada syaratnya hanya membaca Bismillah. Ya. Itu syaratnya membaca Bismillah. Ya bahkan sembelihannya orang Nasrani, orang Yahudi itu boleh sembelihannya, selama dia tidak menyebut nama Yesus, kecuali itu jelas-jelas demi Yesus, ya demi apa, demi Roh Kudus ya baru. Selama dia menyembelih tidak menyebut itu maka hukum asalnya dihalalkan. Ya karena disebutkan dalam ayat bahwasanya Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Ya yaitu sembelihan ahlul kitab umat Yahudi dan Nasrani itu adalah halal. Ya begitu Pak, halal. Ya tapi itu ahlul kitab saja, umat Yahudi dan umat Nasrani. Kecuali kalau sembelihannya orang musyrik. Ya kan orang kafir itu ada dua, umat Yahudi dan Nasrani itu dikatakan kafir, orang musyrik juga orang kafir. Jadi selain dari umat Yahudi dan Nasrani dinamakan dia orang musyrik namanya. Buddha, Hindu, Konghucu, semua. Iya. Yang hal itu sembelihannya umat Yahudi dan Nasrani berdasarkan pada ayat Ahlul Kitab. Selain Ahlul Kitab itu tidak boleh kita makan sembelihan. Sembelihannya Pak ya, sembelihannya. Hewan sembelihan bukan kue-kue yang hewan sembelihan ya, seperti ayam yang sembelih, kambing dan seterusnya. Ya. Jadi tidak ada syaratnya. Boleh. Perempuan boleh selama baca bismillah bagi orang muslim tentunya. Kemudian yang kedua, hewan yang hidup di dua alam. Kalau sebagian apa namanya? Sebagian besar hidupnya di air, maka itu
bangkainya halal, sebagian besar di air. Sebagian besar seperti kepiting. Kepiting itu sebagian besar di air ya. Di air kan Pak? Iya, maka itu dihalalkan. Iya, maka itu dihalalkan. Kecuali tadi menurut mazhab Abu Hanifah. Ya. Kan mazhab Abu Hanifah kan menghalalkan bangkai laut kan? Iya, bangkai laut diharamkan bangkai laut, artinya mati dengan sendirinya. Iya, berarti hewan laut itu boleh saja kalau disembelih, begitu maksudnya. Kalau disembelih, tapi kalau tidak disembelih maka dia jadi bangkai. Ya sekarang kepiting itu bisa sembelih tidak? Hah? Tidak bisa. Beda dengan ikan masih bisa sembelih kan? Masih bisa ikan sembelih Pak. Apa ikan besar, ikan corona itu bisa disembelih, sayangnya kan? Ya, tapi kalau menurut ini mazhab Abu Hanifah ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, mazhab Maliki mengatakan bangkai hewan laut itu ikan termasuk kepiting itu halal. Cumi-cumi halal. Ya, yang penting sebagian besar hidupnya itu ada di laut. Adapun sebagian kecilnya hidupnya di daratan itu tidak mengapa. Yang penting sebagian besar hidupnya di laut. Seperti misalnya kepiting. Tapi kalau pendapat mazhab tadi Abu Hanifah, dia tidak boleh, harus disembelih. Ya demikian. Ya. Ada kan di kampung saya kan kepiting, ada yang kepiting di pantai, ada kepiting di laut. Yang di laut tidak dimakan, yang di pantai tidak. Dia ada lubang, dia berlubang. Jadi dua macam. Ada yang di pantai, yang di pantai berkeliaran. Iya. Ada yang besar sekali begini, tapi tidak dimakan. Iya, barangkali yang tadi kan. Iya, itu tadi yang mau saya kalau yang hidupnya sebagian besarnya di laut. Karena dia berlubang, ada lubangnya dia. Iya. Iya, karena dia tadi hidupnya bukan di laut kan di daratan itu. Iya. Iya. Apakah itu juga hal apa? Karena dia kan punya gitu tidak dimakan. Iya. Besar kan? Iya. Artinya dia kan hidup di dua alam sebenarnya kan. Tapi sebagian besarnya dia di darat, berarti tidak dimakan. Kecuali sebagian besar hidup di laut dimakan. Jadi kepiting yang kita makan itu sebagian besar hidup di laut. Sebagian besarnya. Yang diharapkan itu yang tadi sebagian besar hidupnya di pantai, bukan di laut. Ya begitu. Maka itu namanya di dua alam. Ya di dua alam. Ya sama seperti kodok itu kan di dua alam. Ya kodok katak di dua alam itu. Kodok tidak boleh dimakan. Tapi kodok itu memang ada dalam khusus juga. Sama sapi dia di dua alam. Memang ada juga dalam khususnya Nabi. Memang kita dilarang untuk yang konsumsi kodok. Begitu. Ya demikian. Ya cukup ya. Ya demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjutkan tentang pemotongan ayam Pak Ustaz. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ini penjual ayam, karena saking banyaknya ayam dia potong, dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim cuma satu kali. Bismillahirrahmanirrahim 50 kali. Dia potong ayam 50 ekor. Bagaimana itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jadi bilang Cuma satu kali. Jadi potong lebih dari satu kali dari Iya harus disebut semua. Iya. Nggak perlu pakai Bismillah aja Bu. Bismillah. Nggak perlu pakai Bismillah. Nggak perlu sampai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Bismillah. Kalau Bismillah 50 kali, terus dia potong ayam 50 ekor. Nggak bisa, nggak boleh Bu. Harus setiap satu ekor baca Bismillah. Saya pikir baca Bismillah nggak capek. Bismillah. Kecuali ada tambah-tambahannya capek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bismillah satu kali. Bismillah. Iya, saya pikir nggak capek Bu. Iya, Allah jadi tidak boleh. Harus satu hewan satu Bismillah itu. Begitu.
Tidak bisa Bismillah 50 kali, nggak boleh, harus ya, karena hewan 50 kali bukan Bismillah 50 kali, nggak boleh. Bismillah, hewan ada hewan kedua lagi, Bismillah, Bismillah, nggak capek kan? Nggak capek, kan cuma Bismillah aja. Iya, jadi menurut saya itu tidak boleh, harus satu hewan satu kali Bismillah. Jadi demikian. Demikianlah karena sudah masuk waktu ibadah, ibu kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.